kita potongin dulu. Teman-teman, di sini channel Fatur Rahman sudah menyiapkan bonggol obesum. Bonggol obesum ini sangat mudah untuk di grafting. Ini kita akan coba di grafting dengan warna nama jenisnya Fat Moncon. Saya sudah siapkan interestnya teman-teman. Untuk melakukan grafting ini tidak perlu cara khusus. Kita gunakan pisau yang tajam dan steril sudah cukup. Kalau untuk merek silahkan kepada teman-teman memiliki pisau jenis apa. Yang penting kita fungsinya untuk memangkas dan memotong entres sehingga hasil potongan pun terlihat rapi dan tidak menimbulkan banyak serat, teman-teman. Untuk pemotongan entres, teman-teman, tidak terlalu panjang, cukup 2 mata atau 3 mata daun saja. Itu pun sudah sangat cukup, karena dengan terlalu panjang, biasanya di dalam proses pengikatan itu akan terjadi dia lengkungan karena adanya tekanan dari istilahnya silang tali yang kita pasang. Nah, setelah adanya kita 2 jari telunjuk tengah kita dan istilahnya ibu jari kita memegang 2 tali ini, kita putar. Kalau untuk putaran itu tidak baku teman-teman, mesti ke kanan atau ke kiri, tergantung teman-teman biasa melakukan pengikatan. Nah, ini kita lakukan pengikatan ini kurang lebih 3 atau 4 putaran cukup teman-teman. Nah, setelah 3-4 putaran kita ikat, kita masukkan 2 kali, tidak dengan tali mati teman-teman. Dengan 2 kali putar kita sudah cukup. Nah, ini fungsinya nanti pada saat pembukaan tali itu akan sangat mudah, sehingga tinggal menarik salah satu ujung dari tali tersebut. Tali ini akan copot dengan sendirinya. Nah, kita lakukan proses ini dengan tenang, jangan terburu-buru, sehingga hasilnya akan lebih baik. Biasanya untuk adenium yang sebesar ini ada beberapa pilihan juga teman-teman. Ada yang istilahnya dalam satu pohon minta digabung beberapa warna bunga. Ada juga yang inginnya satu warna bunga. Ini akan kembali ke selera dari masing-masing penghobi adenium ini. Yang terpenting tentu kita akan memilih jenis-jenis bunga yang satu rajin berbunga, kedua juga tumbuh dengan baik. Karena yang saya tahu, adenium ini setiap warna memiliki karakter yang berbeda. Tidak semuanya bisa berbunga cepat dan juga sangat lebat dalam berbunga. Jadi untuk itu teman-teman pun harus tahu dan memahami karakter-karakter dari jenis bunga. Apalagi jenis bunga tumpuk, kita harus betul-betul menyeleksi, bukan hanya sekedar bagus dilihat, tetapi kalau dalam daya pertumbuhan lambat, dalam pertumbuhan bunga juga lambat, sehingga menghasilkan bunga pun tidak maksimal,
tentu kita pun terasa kurang puas kan teman-teman. Nah, untuk itu mungkin harus diketahui ada beberapa jenis bunga yang kira-kira cocok dengan istilahnya bonggol bawah yang sudah kita tentukan. Yang saya tahu untuk jenis pahit konkon ini sangat jago dalam berbunga. Dalam proses pertumbuhan penyambungan pun dia sangat mudah dan sangat mudah pula untuk mengeluarkan tunas-tunasnya. Karena yang saya tahu juga ada beberapa jenis bunga itu yang agak sulit untuk disambung. Dia malah memerlukan beberapa jenis tertentu sehingga pada penyambungan dia bisa tumbuh tetapi untuk pertumbuhan tunas tidak maksimal. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu saya cenderung lebih selektif dalam memilih warna. Apalagi pada saat-saat ini warna-warna bunga cenderung terus dirilis sama teman-teman penjilang bunga. Itu sangat baik teman-teman, karena teman-teman penjilang bunga juga memang dia mengharapkan sesuatu hasil yang maksimal, entah itu di motif bunga, warna, ataupun secara pertumbuhan, ataupun daya tahan daripada bunga tersebut. Kembali ke penyambungan ini teman-teman, penyambungan seperti ini kita pun terkadang agak terkendala dengan cuaca. Pada suhu-suhu tertentu di saat musim hujan apalagi, ini secara kebiasaan dalam grafting itu kurang baik teman-teman. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada saat musim hujan, kelembaban yang ada di dalam sungkup itu melebihi daripada apa yang dia butuhkan. Sehingga sebelum keluar tunas, terkadang entres yang kita pasang, kita sambungkan ke batang bawah yang sudah kita sambung menjadi lebih cepat busuk. Untuk itu, ini adalah timing yang sangat baik, sangat pas pada posisi musim panas seperti ini untuk kita melakukan grafting teman-teman. Sehingga hasilnya akan sesuai dengan harapan kita. Penggraftingan seperti ini memang memerlukan latihan juga, gelenturan tangan, upayakan tidak grogi, upayakan tenang sehingga kita melakukannya dengan baik. Terkadang kita melakukan satu ikatan saja dalam satu entres. Kalau kita tidak tenang, kita bisa melakukannya berulang kali. Karena terkadang miring, terkadang istilahnya kita ini entresnya loncat, ataupun istilahnya kita putus tali. Nah, ini akan juga memperlambat daripada proses branding ini. Nah teman-teman, ini adalah entres terakhir. Ternyata sangat cepat teman-teman, nggak perlu waktu lama. Mungkin karena sedikit saya sudah terbiasa sehingga cara mengikat seperti ini tidak terlihat sulit. Tapi bagi teman-teman yang baru mencoba mungkin agak kesulitan ya, tapi tidak apa-apa teman-teman. Itu adalah suatu proses. Nah, kita sudah selesai dalam istilahnya mengikat entres, mengikat entres ke batang bawah obelsum yang cukup besar ini. Kita sekarang tinggal melakukan penyungkupan. Penyungkupan ini teman-teman berfungsi untuk menjaga kelembaban terhadap entres yang kita pasang, sehingga dengan kelembaban tersebut ini akan merangsang
titik tunas lebih cepat. Perlu diperhatikan teman-teman, setelah kita menyungkup, nanti ini kita selesai menyungkup, ada yang penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman, penempatan daripada pencahayaan pohon yang sudah kita grafting ini. Pengalaman saya biasanya setelah penyambungan, setelah penyungkupan selesai, saya akan menempatkan pada posisi cahaya yang cukup hanya 1-2 jam saja untuk beberapa hari setelah penyambungan atau grafting. Karena kalau langsung ditempatkan ke tempat yang cukup panas, biasanya kelembaban di dalam istilahnya sungkupan ini itu mengeluarkan banyak keringat teman-teman, dan ini memancing daripada entres untuk busuk. Ada kalanya dengan suhu panas tertentu, entres yang kita pasang akan terjadi pengeringan. Ini salah satu daripada proses grafting yang gagal. Perlu diperhatikan juga, setelah grafting ini kita lakukan untuk penyiraman teman-teman. Sekali lagi untuk penyiraman, kita nggak perlu lakukan dulu beberapa hari ke depan. Kita angkat dulu penyiraman antara 4-5 hari teman-teman, karena dia tidak akan istilahnya mati ataupun layu. Di bonggol obesum yang sebesar ini dia banyak menyimpan air teman-teman. Justru dengan pengurangan penyiraman tersebut mengurangi tingkat kelembaban yang ada di dalam sungkup ini. Itu salah satu upaya yang sering saya lakukan. Untuk 5-6 hari ke depan, 6 hari ke depan teman-teman, itu boleh pencahayaannya dilebihkan. Ini peringatan dari saya, tolong jangan sekali-kali setelah penggraftingan ini ditaruh di tempat yang teduh, tidak ada sama sekali cahaya teman-teman. Kalau untuk 1 hari saja boleh, tapi kalau itu dilakukan sampai beberapa hari, itu cenderung grafting yang kita lakukan menurut pengalaman saya banyak gagal teman-teman. Jadi proses pencahayaan, satu tadi proses penyiraman ya, yang biasa saya lakukan, saya ulangi. Penempatan pada pohon setelah digrafting, kita tempatkan di tempat yang teduh tetapi masih mendapat cahaya 1-2 jam. Jangan teduh sekali, jangan sampai tidak mendapat cahaya sama sekali. Nah, untuk 5 atau 6 hari ke depan boleh ditempatkan ke pencahayaan yang lebih dari 1-2 jam tadi. Itu pertama. Yang kedua yaitu penyiraman teman-teman. Penyiraman pun sama, antara 4-5 hari teman-teman. Kita tidak perlu melakukan penyiraman. Nanti setelah 6 hari, 5-6 hari ke depan dan seterusnya, boleh kita lakukan penyiraman 2 hari sekali saja sudah cukup. Nah, kiranya ini satu proses yang sederhana teman-teman, tidak perlu sulit, tidak terlalu sulit, dan sudah selesai. Nanti tinggal kita tunggu sampai keluar tunas. Biasanya grafting ini pada sungkupan seperti ini keluar tunas kurang lebih antara 2-3 minggu. Dan perlu juga perhatikan, mungkin tambahan dari saya, setelah grafting mendapat 2 atau 3 minggu ada titik tunas, teman-teman mohon sabar dulu, jangan langsung dibuka atau perlu dibuka sungkup ini. Boleh kalinya dibuka
supaya udara sedikit agak masuk ke dalam, tapi jangan langsung dibuka untuk plastik sungkup ininya teman-teman, karena itu akan mengagetkan entres tunas-tunas yang baru tersebut. Kiranya cukup sekian teman-teman konten hari ini. Jangan lupa like dan subscribe Fatur Rahman Channel. Terima kasih dan semoga teman-teman bisa mencoba di rumah. Kepada teman-teman yang sudah ahli, mohon saran juga. Mohon maaf jika ada satu kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih teman-teman.